Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Kemeriahan Hari Raya Natal di beberapa gereja di Metro dan Bandar Lampung diisi dengan pohon Natal yang dibuat dari barang-barang bekas. Seorang pedagang sate di Metro ditangkap akibat menyambi menjual narkoba. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke pantai dengan pemandangan gunung dan laut yang dekat dengan Pelabuhan Bakauheni. Nih, mana lagi, Le? Udah itu, Om. Nanti rame loh. Mana lagi? Kamu jatuhin tadi apa? Mana? Hah? Mana lagi? Mana lagi? Seorang pedagang sate di Metro Pusat Kota Metro Selasa malam ditangkap di rumahnya akibat menyambi jadi bandar narkoba. Penangkapan tersangka sempat diwarnai isak tangis istrinya yang tidak menyangka dengan perbuatan suaminya. Ada ini. Oh, ini bang. Tersangka bernama Omar Riyad Sanusi, umur 30 tahun. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menyita 5 bungkus sabu-sabu lengkap dengan timbangan digitalnya. Tersangka Omar Riyad menyatakan nekat menyambi menjual narkoba karena tergiur dengan keuntungannya. Dalam pengembangan lanjutan, teman tersangka yang membantu mengedarkan sabu-sabu bernama Niko Ovalian, warga Metro Barat, turut ditangkap. Gimana sampai WA, Pak. WA? Tapi udah langganan tetap ya berarti? Iya. Udah berapa tahun Bang dagang? Baru ini, Pak. Baru ini tapi udah punya pelanggan tetap? Iya, Pak. Modalnya berapa sih kemarin tuh? 2.800.000. 2.800.000. Mau dipecah jadi paket-paket kecil. Iya, Pak. Informasi dari masyarakat bahwasanya ada yang melakukan peredaran narkotika jenis sabu, kemudian kita melakukan penyelidikan, kemudian mengarah kepada seorang yang inisialnya O, yang tinggal di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Kemudian kami melakukan penggeledahan, di situ ditemukan 5 plastik klip berukuran kecil yang isi diduga narkotika jenis sabu. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pembelinya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam 20 tahun penjara. Asep Syaifullah melaporkan dari Metro. Kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, namun juga karena ada kesempatan. Kalimat itu yang mungkin cocok untuk menggambarkan perbuatan Dedi Irawan, pria 43 tahun, warga Sukabumi, Bandar Lampung. Ia mencuri motor karena melihat kunci kontak motor korban masih menempel di motor saat korban mengambil uang di gerai anjungan tunai mandiri atau ATM. Pencurian dilakukan tersangka saat sedang bersama anak dan istrinya akan belanja di salah satu swalayan di Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung pada awal Desember lalu. Melihat kelengahan korban itu, tersangka mengurungkan niatnya untuk berbelanja. Ini TKP-nya di ATM, samping ATM depan toko Surya. Jadi ketika korban sedang mengambil ATM, mungkin terburu-buru, kuncinya tidak sempat dibawa. Pelaku yang datang di lokasi melihat, langsung mengambil, bawa kabur. Kemudian tim Opsnal dari Polsek Sukarame melakukan penyelidikan, diketahui orangnya dan kemudian bisa diamankan.
Tersangka mencuri motor korban, lalu memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada istri. Mereka kemudian langsung kabur. Tersangka merupakan residivis kasus pencurian motor. Pada kasus itu, istri tersangka tidak ditahan karena terbukti tidak terlibat. Istri tersangka dimintai keterangan sebagai saksi. Kaitan dengan istrinya yang bersangkutan, istrinya hanya dia bersama istrinya ke supermarket itu. Istrinya masuk ke dalam belanja, namun dia tinggal di luar karena ngelihat ada kunci kontak itu, dia nggak jadi masuk ke dalam. Dia ninggalkan istrinya, kunci motor ada di istrinya, kunci motor yang dia bawa. Yang memang istrinya tidak tahu ini? Tidak tahu istrinya. Hingga Rabu siang kemarin, sepeda motor korban yang dicuri tersangka belum ditemukan dan masih dalam penyelidikan polisi. Motor tersebut sudah dijual kepada seorang penadah saat dipasarkan di media sosial. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Penyidikan kasus penyayatan alat vital seorang pria oleh pacarnya di Panjang Bandar Lampung memasuki babak baru. Rabu siang, berkas penyidikan dari kepolisian dinyatakan lengkap oleh tim penyidik cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang Bandar Lampung atau P21. Kasusnya akan segera disidangkan. Penahanan tersangka kini jadi tanggung jawab petugas kejaksaan. Tersangka ditahan di Lapas Perempuan Waihui, Bandar Lampung. Menurut petugas, psikologis tersangka sempat terganggu namun kini sudah mulai pulih. Saat diperiksa petugas, tersangka juga mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Kendaraan berupa kendaraan sepeda motor milik terdakwa kami sita terlebih dahulu soalnya di berita acara penyitaan masih masuk dalam barang bukti. Dan dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penganiayaan itu terjadi pada pertengahan Oktober lalu. Seorang perempuan kepala rumah tangga tunggal berinisial WS ditangkap akibat menyayat alat vital pacarnya berinisial KS menggunakan pisau Carter. Korban menderita luka berat hingga kritis di rumah sakit selama 2 hari. Penganiayaan dipicu sakit hati tersangka akibat korban menikah dengan wanita lain. Pada perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.